Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Salam kenal, saya Kak Juki. Dalam video ini akan dibahas soal-soal tryout PAS yang sudah kamu kerjakan. Nah, dalam hal ini yang akan kita bahas hari ini di video ini adalah soal-soal untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Ada 15 soal dari tryout yang sudah kamu kerjakan kemarin untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan coba kita bahas satu persatu soal tersebut. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Soal yang pertama dari soal nomor 16 sampai 18. Jadi 16, 17, 18 ada 3 soal dan ini soal dari materi teks sejarah ya, teks yang isinya penjelasan tentang informasi sejarah. Harusnya nggak begitu sulit. Untuk soal nomor 16 maksud saya, karena nomor 16 ini hanya menggali informasi dari teks sejarah, hanya mendapatkan informasi dari teks sejarah. Pertanyaannya, siapakah tokoh yang dibahas dalam teks di atas? Teks ini, teks sejarah ini membahas siapa? Siapa? Terlihat di sana. Di paragraf pertama disebutkan namanya dan berulang sampai teksnya habis, diulang terus namanya. Nah, yang sedang dibahas adalah BM Diah, Burhanuddin Muhammad Diah. Nomor 16 jawabannya C, BM Diah. Oke, oh nggak sulit. Karena tinggal baca aja. Berikutnya nomor 18. Dalam paragraf kedua terdapat kata yang tidak baku. Kata yang tidak baku. Kata yang tidak baku di paragraf kedua adalah, kita langsung saja ke jawabannya. Jawabannya kita lihat saja di antara 4 pilihan jawaban ini sebetulnya. Yang mana yang tidak baku? Oh, ternyata yang tidak baku adalah merapihkan. Kenapa merapihkan tidak baku? Penyebab ketidakbakuannya adalah bentuk dasarnya atau kata dasarnya ya. Kalau kata merapihkan, kata dasarnya berarti rapih pakai H belakangnya. Nah, rapih pakai H nggak baku ya. Yang baku itu ya rapi aja, ya, tapi nggak pakai Ahmad ya. Rapi saja. Jadi kalau dikasih imbuhan mekan, jadinya merapikan tanpa huruf H ya, merapikan. Kalau yang A betul ditik karena kata dasarnya adalah tik dikasih imbuhan di. Kalau diketik justru tidak baku ya, karena yang baku ya tik bukan ketik. Tik TIK saja. Sempat baku, draft baku. Kalau pakai T justru nggak baku. Rancangan, draft berarti masih bahasa Inggris tuh. Kalau bahasa Indonesianya nggak pakai T seperti ini. Berarti lompat nomor 18 ya, mohon maaf. Yang nomor 17 kelewat nih. Oke, kita balik sedikit nomor 17 kelewat. Nomor 17 sekarang. Tadi 18 ya, jawabannya D. Berikutnya nomor 17 nih kelewat nih, mohon maaf. Pertanyaannya, ini pertanyaan terkait menggali informasi juga ya dalam teks nih. Nah, ini nggak begitu sulit juga karena ini pertanyaan yang jawabannya sebetulnya ada dalam teks ya. Kuncinya tinggal kalian pahami isi teksnya ya. Karena jawabannya adalah informasi yang ada dalam teksnya. Ingat, ini bukan soal IPS. Bukan menguji pengetahuan dan ingatan kalian, pemahaman kalian terkait dengan peristiwa sejarah. Ada teksnya. Kalian hanya diminta mencari informasi yang ada dalam teksnya, begitu ya. 17. Apa tadi? Apa peran tokoh dalam teks di atas terkait dengan sejarah kemerdekaan RI? Ya, kita lihat saja nih buat yang udah tahu BM dia siapa mungkin enak nih. Tapi ingat karena ini bukan 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 pelajaran IPS ya, jadi kita cari saja informasinya dalam teks. Mana? Paragraf pertama, kalimat kedua. Sebagai wartawan, dia kemudian terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia tersebut atas perintah langsung Bung Hatta. Dan di kalimat sebelumnya juga adalah segelintir tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Wah, berarti salah satu perannya BM dia, salah satu peran BM dia dalam peristiwa proklamasi adalah yang tadi sebagai wartawan menyebarkan berita gitu ya. Kalau cuma saksi doang bisa juga sih. Tapi kita lihat ke opsi jawabannya berarti ya. Oh, ada lanjut, sorry. Kita tadi baru baca paragraf pertama ya. Kemudian paragraf berikutnya. Siapa tahu ada lagi di sini. BM dia ikut hadir langsung saat naskah proklamasi tengah dirumuskan. Berarti ikut dalam apa namanya dalam proses perumusan naskah proklamasi itu.
Kemudian beliau juga yang menyelamatkan teks asli proklamasi yang ditulis oleh Soekarno. Sebab setelah ditik ulang oleh Sayuti Melik, teks dalam tulisan tangan tersebut lantas dibuang begitu saja ke tempat sampah. Wah, teks tulisan tangannya dibuang ke tempat sampah, kemudian diselamatkan oleh BM Dia. Oke, kemudian di paragraf terakhir kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Oke, berarti peran dalam teks ini kalau kita lihat ya perannya BM Dia terkait dengan peristiwa proklamasi ada beberapa nih. Yang pertama beliau ikut ada saat teks proklamasi dirumuskan, kemudian beliau juga ikut membantu menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia dan di paragraf kedua juga beliaulah yang menyelamatkan naskah asli yang sempat dibuang. Lalu di paragraf keempat, beliau mengembalikan tadi ya naskah asli yang dia simpan tersebut kembali ke Indonesia gitu ya. Jadi nggak disimpan pribadi oleh beliau. Nah, berarti kita pilih nih di antara A, B, C, D mana yang sesuai berarti ya. Apakah yang A turut merumuskan naskah proklamasi? Apakah beliau turut merumuskan? Tidak ya. Tidak ya. Nggak ikut merumuskan dia. Terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tadi sebagai perannya sebagai wartawan nih. Termasuk orang yang mengetik naskah asli proklamasi. Salah. D. Ikut menyelamatkan teks asli proklamasi yang ditik Sayuti Melik. Salah. Memang beliau menyelamatkan, tapi yang diselamatkan oleh beliau adalah teks asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno, bukan hasil tikannya Sayuti Melik. Kalau misalnya D itu menyelamatkan teks asli tulisan tangannya Soekarno, ya bisa D jawabannya. Tapi karena di yang D itu yang di teks Sayuti Melik ya, berarti informasinya salah. Ya sudah, berarti yang betul hanya satu, B. Perannya sebagai wartawan tadi. Oke, 17B. Itu tadi ya, materi tentang teks sejarah. Lanjut berikutnya nomor 19 dan nomor 20. Ini adalah laporan, teks laporan. Pertanyaan nomor 19. Petikan teks di atas termasuk laporan pengamatan yang berisi tentang, wah berarti apa yang dilaporkan nih? Apa yang dilaporkan dalam teks ini? Kita lihat teksnya. Apa yang dibahas dalam teks ini? Kita lihat ya. Katak berawal dari telur yang berkembang sekitar 3 minggu. Satu katak betina produksi. Telur yang berhasil menetas akan menjadi kecebong. Pernah lihat kecebong? Fase kecebong terjadi selama 5 minggu sampai kecebong-kecebong tersebut memiliki kaki ya. Ada kakinya, biasa di belakang. Kecebong yang memiliki kaki disebut katak muda. Setelah 5 minggu, kecebong tumbuh menjadi katak muda. Dari katak muda dibutuhkan waktu hingga 3 minggu menjadi katak dewasa. Ekor pada katak muda akan semakin menyusut, ya kan awalnya kayak ikan dia, kecebong ya kan kayak ikan, kemudian ada ekornya, kemudian ekornya menyusut 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 menyusut, akhirnya nggak punya. Seluruh proses pertumbuhan katak memakan waktu sekitar 11 minggu setelah induk katak bertelur. Katak dewasa akan memiliki paru-paru yang berfungsi sebagai alat pernapasan di darat, lalu tumbuh selaput di sela jari-jari kakinya. Berarti ngebahas apa yang dilaporkan dalam teks laporan ini? Pertumbuhan katak dari dia menetas jadi kecebong, kemudian punya kaki, lalu ekornya ekornya menyusut sampai jadi katak dewasa. Berarti 19 jawabannya adalah yang metamorfosis atau perubahan bentuk katak ya. Bukan berkembang biaknya, pertumbuhannya yang dibahas. Perkembangan kecebong dan katak. Bukan, kalau kecebong dan katak kesannya kayak dua hal yang berbeda berarti kecebong dan katak. Padahal kecebong ya sebelum jadi katak namanya kecebong, sama aja gitu ya. Jumlah telur yang dapat dihasilkan katak bukan itu yang menjadi topiknya. Kalau jumlah telur selesai kalimat pertama, selesai, beres, nggak ada kalimat kedua dan setelahnya. Karena hanya di situ doang ya. Kalau tema kan berarti harus mewakili isi teks keseluruhan. Oke? 19 jawabannya B. Lanjut 20. Penulisan kata yang tidak baku. Penulisan kata yang tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah, yang penulisannya salah atau hanya digunakan dalam ragam percakapan yang tidak terpengaruh ragam cakapan. Kalau ragam cakapan tuh kayak kayak harusnya seperti gitu ya. Kagak, tidak harusnya, pengen, ingin, belum, belum. Nah, itu ragam cakapan. Atau bisa juga penulisannya salah, penulisannya tidak sesuai dengan kaidah seperti yang terjadi pada pilihan A. Jawabannya A. Kenapa A?
di sela. Sela, maksud sela kan ini ya, ini jari ini sela gitu ya. Di antara gitu loh. Nah, kenapa dia salah? Karena penulisan di sela itu seharusnya seperti ini. Ya, harusnya seperti ini di spasi sela. Jadi di kemudian dikasih jarak jadilah sela. Harusnya seperti ini. Kenapa dia harusnya seperti ini? Di pada kata ini ya, di sini nih, di pada kata di sela yang saya tulis ini dia itu adalah kata depan. Ya, dia adalah kata depan atau istilah kerennya. Ini saya sebutin istilah kerennya biar bahasa Indonesia juga terlihat keren di mata kalian. Itu adalah kata depan nih atau preposisi. Terus apa urusannya? Dalam pedoman ejaan diatur bahwa yang namanya kata depan, yang termasuk kata depan atau preposisi, itu penulisannya harus dipisah dengan kata yang ada di belakangnya. Apa saja sih contoh kata depan yang lain selain di? Ya selain di ya. Ada di, ada ke, ada dari, ya. Kemudian ada kepada, ada pada juga, ada kepada gitu ya. Ada daripada. Nah, itu beberapa contoh kata depan dan semuanya ini harusnya ditulisnya terpisah dengan kata yang ada di belakangnya ya. Ke NF misalnya. Oh, saya ingin belajar ke NF atau saya ingin belajar di NF. Yaitu di NF di spasi NF. Ke NF ke spasi NF. Dari NF, saya baru pulang dari NF dari spasi NF ya. Pada hari Minggu aku belajar di NF. Wah, pada hari Minggu pada spasi. Kepada juga seperti itu. Ya kan kepada nusa, kepada ibu, kepada nusa dan bangsa misalnya. Kepada ibu, kepada guru. Nah, itu kepada spasi. Oke, 20 jawabannya A. Lanjut ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 21. Nomor 21 kita intip dulu soalnya. Aduh, geraknya lama. Mana 21 kelewatan. Naik lagi sedikit. Sebentar, mohon maaf. Nah, ini nomor 21. Manakah pernyataan yang benar terkait dengan masih pertanyaan tentang kata baku dan kata tidak baku ya. Di sini ada kolom, ada kata tidak baku terus disebutin beberapa kata di bawahnya, lalu kata baku dan beberapa kata di bawahnya. Nah, yang mana yang betul gitu maksud soal nomor 21 ini? Yang mana? Kita cek satu persatu. Dari yang nomor satu, konstruksi atau konstruksi. Kalau lihat dari tabelnya berarti konstruksi disebut tidak baku, yang baku konstruksi tanpa huruf S setelah N. Salah, terbalik ya. Yang baku seharusnya konstruksi. Yang baku seharusnya konstruksi berarti kalau ada satu, dia nggak mungkin jadi jawabannya ya. Karena satu ini terbalik. Praktik baku praktek salah di sini di kolomnya praktik disebut tidak baku kalau praktek disebut baku salah praktik yang baku ya. Yang baku itu pakai huruf i justru yang praktek itu dia nggak baku jadi terbalik ya sudah berarti jawabannya adalah yang C. Nasehat itu tidak baku ya yang baku adalah nasihat pakai huruf i kemudian teknologi juga nggak baku karena yang baku seharusnya tidak pakai huruf h teknologi saja. Oke, 21 jawabannya yang C. Lanjut, nomor 22, nomor 22. Nomor berapa ini? Ya benar 22 ya, nomor 22 dan nomor 23 ini ada pertanyaan dari teks non fiksi juga nih, teks non fiksi. Nomor 22 dulu. Pertanyaan nomor 22. Kesalahan ejaan yang terdapat pada teks tersebut adalah kesalahan ejaan. Oke, langsung saja deh. Tanda titik, kalau ngelihat tanda titik di sini titik semuanya digunakan sebagai akhir sebuah kalimat dan itu nggak salah. Huruf kapital dalam teks ini ada beberapa pemakaian huruf kapital selain huruf pertama kalimat ya, karena itu pasti kapital. Bukhari Muslim itu B-nya kapital, M-nya kapital betul karena Bukhari dan Muslim ini mengacu ke nama orang ya. Allah A-nya kapital betul karena nama Tuhan. Jadi kalau kita menuliskan nama Tuhan, ungkapan Tuhan, kata ganti yang mengacu ke Tuhan, ya, itu harus diawali huruf kapital. Islam betul dikapitalkan. Di kalimat pertama ada kata Islam dikapitalkan betul. Nama-nama agama memang harus ditulis dengan huruf awal kapital. Islam I-nya kapital. Kristen, Konghucu, Katolik K-nya kapital.
Buddha B-nya kapital, Hindu H-nya kapital. Jadi nama agama harus diawali dengan huruf berkapital. Jadi kapitalnya nggak salah. Penulisan kata tidak ada satupun yang salah di sini. Jawabannya nomor 22 adalah yang D, penggunaan tanda titik dua di paragraf kedua sampai habis. Itu semuanya ada tanda titik dua sebelum kata adalah dan dia salah pemakaiannya. Kenapa salah? Tanda titik dua sebetulnya fungsinya ada beberapa. Salah satu fungsi kata tanda titik dua adalah digunakan untuk menandakan adanya perincian dan dia sama dengan kata yaitu. Jadi fungsi titik dua itu sama kayak ya itu gitu. Kayak misalnya ada kalimat seperti ini. Ada dua pilihan. Titik dua. Aku, jangan aku deh. Misalnya ada dua pilihan. Teh atau kopi misalnya. Nah misalnya saya punya kalimat seperti ini. Ada dua pilihan titik dua. Teh atau kopi. Nah tanda titik dua di sini fungsinya sama dengan kata ya itu. Ya, fungsinya sama dengan kata yaitu. Jadi ada dua pilihan, yaitu teh atau kopi gitu lah. Jadi dia menggantikan yaitu dan nggak usah pakai titik dua ya kalau sudah pakai kata yaitu. Di sini kalau dia pakai titik dua, cara pertama titik dua adalah berarti cara pertama yaitu adalah nanti kurang tepat. Langsung saja cara pertama adalah, cara kedua adalah, cara ketiga adalah, cara keempat adalah, cara kelima adalah. Jadi tanda titik duanya seharusnya tidak perlu digunakan. Oke, dua-dua jawabannya deh. Lanjut nomor 23. Nomor 23 pertanyaannya adalah ringkasan. Wah, bagaimana sih cara membuat ringkasan dari sebuah teks? Apa sih yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah bentuk penyajian teks secara lebih singkat. Ringkas tuh dikit ya. Jadi bacaan yang tadinya banyak kita bikin jadi lebih sedikit. Gimana caranya? Gimana caranya menyedikitkan bacaan? Untuk menyedikitkan bacaan, caranya adalah tinggal kalian tentukan saja inti dari bacaan tersebut. Kalau paragrafnya hanya satu, kalau teksnya hanya satu paragraf, carilah gagasan utama dari paragraf tersebut. Ringkasannya nanti nggak akan jauh-jauh dari gagasan utama dari paragraf itu. Plus inti dari gagasan penjelasnya. Kalau hanya satu paragraf. Nah ini kan ada 6 paragraf. Kalau ada banyak paragraf seperti apa? Carilah gagasan utama dari tiap-tiap paragraf. Kalau 6 paragraf seperti teks ini berarti paragraf pertama apa gagasan utamanya, dua apa, tiga apa, empat apa, lima apa, enam apa. Kalau udah ketemu, gabungin jadi satu, selesai. Nah itu adalah ringkasan. Itu cara meringkas. Ya, kenapa harus seperti tadi? Karena yang namanya ringkasan, walaupun dia ringkas, walaupun dia sedikit, dia tetap harus mewakili isi secara keseluruhan. Oke, ada 6 paragraf di sini. Kita lihat teksnya ya. Ada banyak cara untuk sukses dalam Islam. Nah itu adalah inti paragraf pertama. Ada banyak cara untuk sukses dalam Islam. Kemudian paragraf kedua sampai paragraf terakhir disebutin apa aja caranya. Niat karena Allah, mendoakan saudara, silaturahmi, bersedekah dan bertawakal. Berarti gabungin aja mereka semua. Hasilnya seperti pada kalimat yang ada di pilihan C. Nomor 23 jawabannya C. Karena semuanya ada. Semua isi dari tiap paragraf, dari 6 paragraf yang ada di sana, ada semua. Oke? 23C. Lanjut ya. Berikutnya nomor 24. Oke, nomor 24 dan nomor 25 ini adalah soal dari materi laporan ya. Laporan hasil pengamatan. Nomor 24, laporan di atas berisi tentang, wah kalau ini enak. Kalau ini enak. Kenapa enak? Saya bilang enak. Ada judulnya tuh. Laporan hasil pengamatan lomba kebersihan kelas. Ada ya, ada judulnya. Nama kegiatan adalah lomba kebersihan kelas. Berarti yang diamati adalah lomba kebersihan kelas. Lalu kita lihat hasil pengamatannya. Ya hasilnya ya hasil dari kegiatan lomba tadi ya. Ya sudah. Berarti jawaban nomor 24 adalah lomba, lomba, lomba di antara A, B, C, D yang ada lombanya cuma yang C. Oke. Ini enak nih karena ada judulnya ya. Kalau tidak ada judulnya ya kita harus lihat ke hasil pengamatannya, ke hasil laporannya di sini ya. Hasil pengamatannya apa, nah baru kita simpulkan berarti apa yang diamati. Ini kebetulan enak. Tapi emang pasti laporan ada judulnya sih.
Kecuali saat bikin soal judulnya dihilangkan. Oke, itu 24. Kemudian 25. Tanggapan yang logis untuk kegiatan SD Tunas Juara dalam laporan di atas adalah tanggapan yang logis. Jadi menanggapi aja. Tapi ingat tanggapan itu harus sesuai dengan masalah yang sedang dibahas. Jadi masalahnya harus sesuai. Tinggal sulit karena tanggapan dia tinggal pilih di antara A, B, C, D ini mana tanggapan yang sesuai dengan isi teksnya. Karena tadi lagi ngomongin lomba, D jawabannya. Kalau yang A, dalam teks nggak ada. Ngapain juga lagian ada panggung hiburan kalau acara lomba bersihan kelas aja. Iya kan nih ada nih acara panggung hiburan. Nah itu kurang tepat. Kalau yang B, sangat disayangkan dalam acara ini tidak seluruh siswa membersihkan kelas. Tetapi ada yang bercanda. Coba lihat laporan hasilnya. Ada tidak disebutkan di sini bahwa ada anak yang apa namanya yang canda, yang nggak ikut bersih-bersih. Tidak ada ya. Yang C juga sama. Siswa yang rajin membersihkan kelas umumnya adalah siswa perempuan. Tidak ada dalam teks yang menyebutkan bahwa yang bersih-bersih itu cuma perempuan. Kecuali dalam teks ada. Sayangnya misalnya dilaporkan yang bersih-bersih hanya perempuan. Nah, kalau kayak gitu baru. Nah dalam teks tadi nggak ada. Makanya yang C nggak bisa menjadi jawaban. Oke. Tinggal pilih saja yang sesuai dengan isi teksnya untuk tanggapan. Lanjut, 26. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf di atas adalah kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf di atas. Jadi ini ada 4 kalimat tanya di antara pilihan jawaban. Nah, dari 4 kalimat tanya ini, yang mana yang jawabannya ada dalam teks? Lihat saja apa yang dibahas dalam teksnya. Dampak negatif usaha perindustrian adalah dijelaskan dampaknya apa saja. Berarti ini sedang membahas dampak negatif usaha perindustrian. B. Pengaruh negatif apa yang ditimbulkan usaha perindustrian? Nah, itu dia jawabannya. Oke, jadi nggak sulit ya. Ini adik Simba saja nih informasi dalam teks. Oke, lanjut 27 dan 28 ini teks yang membahas alat musik nih, suling kalau nggak salah. Alat musik tiup. Oke, kita lihat saja teks soalnya. Nomor 27, berdasarkan informasi dalam teks di atas, Theobald, aduh cara bacanya apa nih? Boehm, Boehm, tulisannya Boehm. Cara bacanya saya nggak tahu. Bukanlah seorang. Oke, Theobald aja lah sebutnya biar gampang. Berarti Pak Theobald ini bukan seorang apa? Penjelasannya ada dalam teks, ya. Ya, ini teks sejarah nih. Teks sejarah ngomongin Pak Theobald sebagai alat musik tiup, suling. Ngomongin suling tuh betul suling. Suling dikembangkan bla bla bla. Kita cari tahu nih Pak Theobald ini siapa. Sejak abad ke-16 suling dikembangkan menjadi alat daripada musik tiup, alat musik tiup, cikal bakal suling yang kita temui saat ini. Ketika itu suling hanya dibuat dalam satu bagian. Sekitar tahun 1670 alat musik ini menjadi semakin populer dan mulai dibuat dalam tiga bagian. Oke. Salah satu tokoh yang terkait dengan alat musik tiup adalah Theobald Boehm ini. Nah ini di sini berarti ini ya. Seorang peniup, pembuat suling, dan komposer. Komposer itu pencipta lagu, penggubah lagu Jerman. Berarti peniup suling ada, pembuat suling ada, komposer ada, penjual suling yang nggak ada ya. Berarti Pak Theobald ini bukan penjual suling. 27 jawabannya. C. 28. Kata yang tidak baku. Kata yang tidak baku di antara 4 pilihan jawaban yang tersedia. Sistem. 28 jawabannya adalah yang A. Kenapa sistem tidak baku? Yang baku seharusnya, wah pasti betul. Dalam hati pasti kalian sudah menyebut kata tersebut. Sistem ya. Yang baku adalah sistem. Oke. Terkait betul seperti itu, komposer juga betul seperti itu. Kalau masih pakai C berarti masih bahasa Inggris. Composer. Mekanisme betul seperti itu penulisannya. Oke. 28 sistem jawabannya. Lanjut, 29 ini ada pertanyaan dari bab atau materi formulir ya. Ada sebuah ilustrasi di sini, lalu ada formulir di bawahnya, tapi formulirnya masih kosong seperti ini. Kita lihat dulu pertanyaannya. Oke, berarti 29 dan 30 dari teks yang sama nih. Nomor 29, yang harus diisi Didi pada nomor 5 adalah, oke kita intip nomor 5. Alamat. Ya, nih nomor 5 ya. Nomor 5 yang ditanyakan adalah alamat. Nomor 5 itu adalah kolom alamat nih biar semakin jelas. Bener nih ya, alamat. Berarti harus kita cari di ilustrasinya alamatnya Didi di mana.
Apakah kalian ada yang bernama Didi? Nah, kita lihat ya, nih ada ilustrasinya. Didi Narmanto adalah seorang siswa SD Pembangunan Negeri. Ia dilahirkan di Jakarta. Ayahnya bernama Irsyad Ahmed yang bekerja sebagai PNS dan ibunya bernama Dian Alfika yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ia memiliki seorang kakak bernama Wati Hasanah. Kakaknya seorang siswa kelas 9 SMP. Didi Narmanto tinggal bersama kedua orang tuanya nah ini dia alamatnya. Di Jalan Kerinci nomor 10 Jakarta Pusat gitu ya. Ya sudah, kita balik lagi ke soal. Berarti di Jalan Kerinci, udah dari pilihan jawaban aja udah ketahuan sih ya. Kalau alamat berarti jawabannya adalah yang Jalan Kerinci. C. Begitu. Jangan cuma Jakarta Pusat ya. Karena alamat harusnya spesifik. Kalau Jakarta Pusat apa iya dia tinggal se-Jakarta Pusat kan nggak mungkin ya. Oke, itu nomor 19. Nah, nomor 29, mohon maaf. Satu lagi, nomor 30. Pertanyaannya, pada formulir di atas ada poin yang perlu ditambahkan. Ada poin yang perlu ditambahkan. Jadi ceritanya, ini maksud soal tadi. Ini kan ada data-data yang ditanyakan ya, ada data-data yang perlu diisi oleh yang mau daftar berarti ini. Data-datanya segini. Nah, ceritanya ada satu data yang kurang, ada satu data yang perlu ditambahkan. Dan kalian diminta untuk menentukan tadi itu di antara A, B, C, D mana data yang tepat untuk melengkapi atau menambahkan formulir ini. Nah, itu gimana caranya tuh? Apa teori yang bisa dipakai? Apa patokannya untuk menentukan dia itu harus ditambahin di situ? Ingat, ada satu nih yang jadi panduannya untuk menjawab soal seperti ini. Ingat, dalam sebuah formulir, formulir itu kan isinya kolom-kolom isian yang menanyakan data diri gitu ya. Nah, data diri yang ditanyakan dalam formulir itu harus sesuai dan harus apa namanya harus berkaitan gitulah ya dengan formulir tersebut. Data-data yang ditanyakan haruslah berkaitan dengan tujuan dari dibuatnya formulir itu. Nah, ini kan formulirnya adalah formulir ikut kursus ya. Karena memiliki hobi bermain peran, nih ada ilustrasi di atas nih, dan ingin menjadi aktor, ia ingin mengasah kemampuannya dengan mengikuti kursus. Jadi ceritanya dia pengen ikut kursus aktor gitu ya. Kursus sebagai aktor. Nama sudah ada, jenis A segala macam ini data-datanya sudah ada. Nah, berarti data yang kurang, data yang dibutuhkan apa nih? Berarti tinggal kita pilih di sini yang berkaitan dengan kursus jadi aktor. Yang mana? Di antara opsi jawaban yang ada, tempat tanggal lahir orang tua, perlukah ditanyakan orang tua lahir di mana dan kapan? Nama dan jumlah saudara. Jadi nama saudaranya siapa dan nama jumlahnya ada berapa perlukah ditanyakan? Gaji orang tua, penghasilan orang tua perlukah ditambahkan dalam formulir itu atau asal sekolah? Nah, karena ini tadi itu adalah kursus dan kursusnya itu kelihatannya untuk anak-anak ya, untuk anak-anak karena ada pertanyaan nama ayah dan nama ibu biasanya ada kalau ada formulir yang menanyakan data nama ayah dan nama ibu tuh untuk yang anak-anak gitu ya. Ya berarti asal sekolah yang perlu ditanyakan ya. Kalau penghasilan orang tua nggak perlu, nama dan jumlah saudara juga nggak perlu, tempat dan tanggal lahir orang tua juga tidak perlu ditanyakan. D jawabannya ya. Jadi kalau kursus biasanya ditanyakan juga nih, apalagi kalau peserta kursusnya adalah anak-anak. Oke, itu adalah 15 soal yang sudah kamu kerjakan di tryout yang kemarin dan itulah jawaban-jawaban dari soal-soal tersebut plus pembahasannya. Semoga kalian banyak betulnya. Dan semoga pembahasan tadi beserta tryout yang sudah kalian kerjakan kemarin bisa menambah persiapan kalian dan bisa menambah pemahaman dan wawasan kalian terkait dengan materi-materi dan soal-soal yang ditanyakan. Oke, demikian dari saya Kak Juki sudah membahas ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada kekurangan dan atau kesalahan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.